Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Maulana Putra dengan NPM 2021 43500221. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Jadi di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan pada SMK Taruna Bakti menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disingkat SAW. Jadi, let's go, kita running aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan awal atau tampilan loading pada aplikasi saya. Di sini ada keterangan mencari koneksi dan memulai aplikasi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah menu loading tadi atau menu awal tadi, aplikasi saya langsung pindah ke menu login. Nah, di menu login ini terdapat inputan untuk memasukkan username, password, dan pilih posisi atau posisi pada user tersebut. Nah, di sini kita langsung saja masukkan username admin dengan password 1 sampai 5. Nah, untuk ketika kita ingin memastikan apakah password tersebut sudah benar, kita bisa klik icon mata ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul atau terlihat dengan jelas password yang kita masukkan. Karena sebelumnya kan kalau kita tidak klik ini nanti akan bintang-bintang. Nah, jadi kalau kita misalkan lupa atau takut salah, kita bisa klik icon mata di sini. Nah, selanjutnya kita pilih posisi atau level untuk user tersebut. Ini kan kita sedang memasukkan user admin. Jadi kita ini harus pilih level user tersebut. Kalau di sini saya kasih keterangannya posisi. Nah, di level ini saya memakai 2 level saja, yaitu kepala sekolah dan juga admin. Nah, untuk username admin sendiri saya buatkan pada level admin. Jadi kita klik admin. Nah, nanti langsung saja kita login. Nah, nanti dia akan muncul alert atau notifikasi. Nanti akan muncul alert dengan tulisan selamat datang. Langsung aja kita oke aja. Setelah itu dia akan langsung masuk ke tampilan menu admin. Kenapa saya bilang menu admin? Karena di sini terlihat dengan jelas ada keterangan nama dari username yang tadi kita masukkan. Nah, ini adalah tampilan menu admin, tampilan awal menu admin. Nah, di menu admin ini terdapat background gedung sekolah SMK Taruna Bakti, logonya, namanya, dan ada keterangan selamat datang. Di sini juga ada nama sekolah, logo, dan alamat, nomor telepon, web, dan email. Nah, di menu admin ini terdapat beberapa button yang bisa diklik dan akan langsung menuju ke halaman. Contoh di sini ada menu button home, dashboard, data user, data siswa, data kriteria, nilai alternatif, proses penjurusan, laporan, dan logout. Di sini juga ada button kalau kita mau close, minimize, dan atau maximize, atau close, minimize, atau restore. Jadi di sini langsung saja kita coba satu-satu menunya ya. Let's go. Kita pilih dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri di sini kita terpampang dengan jelas total data siswa yang ada di SMK Taruna Bakti atau yang masuk di aplikasi ini juga. Nah, di sini adalah data siswa jurusan TJKT atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah,
Di sini data siswa jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan GIM atau GIM. Lalu data siswa jurusan animasi, data siswa jurusan broadcast, data siswa jurusan TI atau teknik elektronika industri. Oke. Nah, di menu dashboard ini di sini juga terlihat dengan jelas ada tabel hasil penjurusan. Ini kenapa tidak ada? Karena kita belum melakukan proses penjurusannya. Jadi nanti ketika sudah melakukan proses penjurusan, data-data seperti NISN, nama, jenis kelamin, kelas, total nilai, ranking, dan jurusan akan terpampang dengan jelas di sini. Nah, jadi kita mulai lagi. Oke, selanjutnya kita ke menu data user. Nah, di menu data user ini akan terlihat dengan jelas user-user yang telah kita input, yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, di sini ada user dengan user admin dan Aina Novera selaku kepala sekolah SMK Tarnobakti. Di sini terlihat dengan jelas ada ID user, nama usernya, posisi user, username, dan juga password. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan user baru? Oh ya, sebelumnya terlihat dengan jelas juga di sini ada form inputan, yaitu ID user, nama, posisi, username, password. Nah, username dan password. Nah, di sini juga ada inputan untuk cari data-data yang ada di tabel ini. Oke, di ID user ini kita tidak bisa melakukan inputan karena di sini sudah saya atur untuk sesuai dengan ID user yang ada. Misalkan di sini kan ID user sampai 02 kan, ID 0002. Nah, otomatis ketika kita mau input itu otomatis akan menjadi ID user ID 0003. Nah, nanti setelah kita input lagi ID 0003 akan berubah lagi ID usernya jadi ID 0004. Nggak percaya? Kita buktikan. Oke. Nah, sini kan ID user sudah terisi. Kita lanjut ke menu nama usernya. Kita inputkan misalkan nama saya ya, Revan Maulada Putra. Nah, kita pilih posisi saya misalkan sebagai admin. Username-nya kita masukkan bebas, ini biar mempermudah, saya masukkan Revan aja. Lalu passwordnya bisa bebas juga, tapi biar mempermudah saya masukkan passwordnya adalah misalkan 221. Oke, kita simpan. Nah, akan muncul alert data user berhasil ditambahkan. Nah, user tadi Revan Mulada langsung masuk ke table ini. Nah, benar kan? ID user di sini kita masukkan jadi ID 0004. Karena sebelumnya kita sudah masukkan ID 003. Jadi ID user di sini akan masuk sebagai ID 0004. Nah, di sini tadi ada inputan cari data juga. Nah, di cari data ini kita bisa mencari data berdasarkan ID, nama, posisi, username ataupun password. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini saya mencari user dengan nama misalkan Revan. Nah, ketika dia sudah masuk ref saja, otomatis dia akan langsung mencari berdasarkan ID user atau nama atau posisi atau username ataupun password. Nah, di sini kita terlihat dengan jelas berdasarkan kita cari datanya, yaitu user Revan Mulada Putra. Oke. Nah, bagaimana jika kita sudah menginput form di sini, tapi tidak jadi? Kita bisa klik reset di sini. Nah, otomatis dia akan kosong semuanya, dan tampilan table pun menampilkan data-data user yang sudah ada. Oke. Selanjutnya, misalkan ada typo yang tidak disengaja. Kita bisa mengubah data user tersebut. Bagaimana caranya? Kita klik user yang mau kita ubah.
Misalkan di sini Revan Mulada yang kita ubah. Nah, di sini otomatis akan tertampil akan tertampil data-datanya pada form yang sebelumnya kosong untuk kita ubah. Misalkan di sini saya mau mengubah namanya. Jadi misalkan Revan Mulada Putra jadi Revan Mulada saja. Nah, jika sudah, kita langsung klik ubah. Nah, akan muncul alert data user berhasil diubah. Kita oke. Dan di sini ID user dengan nama Revan Mulada Putra berubah menjadi Revan Mulada. Oke. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Di data siswa ini terpampang dengan jelas tadi yang sebelumnya di dashboard, yaitu total data siswanya ada 31. Nah, ini dia total siswanya. Selanjutnya di data siswa ini kita memiliki form-form inputan lagi, yaitu ada NISN, nama, jenis kelamin, kelas, alamat. Nah, misalkan kita mau input data siswa baru, misalkan NISN-nya misalkan kita asal aja ya, misalkan 435000221, lalu namanya misalkan nama saya lagi, misalkan Revan Mulada saja. Oke. Nah, di sini kita pilih lagi jenis kelaminnya, misalkan laki-laki, kelasnya misalkan kita pilih kelas X6, alamatnya kita masukkan alamat sesuai nama siswanya, lalu tinggal kita klik button simpan. Oke, akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, kita cari coba di sini. Nah, di sini terlihat dengan jelas Revan Mulada. Atau kalau misalkan mau malas mencarinya, di sini ada form cari data, kita bisa cari. Lagi-lagi bisa bercari melalui NISN, nama, jenis kelamin, kelas, ataupun alamat. Misalkan kita ingin mencari berdasarkan nama lagi ya, misalkan Revan. Nah, akan muncul nama siswa yang Revan saja. Tapi bisa saja kalau misalkan kita baru klik R, dia akan muncul nama-nama atau data-data siswa yang ada huruf R-nya. Oke. Nah, jika sudah, kita lanjut ke data kriteria. Oke. Di data kriteria ini adalah menu untuk memasukkan kriteria perhitungan untuk aplikasi ini. Jadi menu data kriteria ini sangat sensitif, jadi jangan asal masukkan data-data saja. Ini saya contoh saja yang periode 2026-2027, dan ini untuk kriteria yang sudah saya wawancarai bersama narasumber di SMK Tondopakti. Nah, di sini misalkan kita mau menginput nilai kriteria baru, misalkan tes kejuruan bisa 0,2, MTK-nya 0,2, bahasa Inggris misalkan 0,3, bahasa Indonesia 0,1, angka peminatan berarti ini kalau bisa seluruh jumlah ini harus nilai 1,00 atau 1 saja. Tidak boleh lebih karena itu akan berpengaruh ke perhitungan juga. Misalkan di sini kan jadi kan 0,2 ditambah 0,2 jadi 0,4, 0,4 tambah 3 0,7, nih 0,8, berarti angka peminatan jadi 0,2. Periode tahun misalkan kita masukkan periode tahun 2027-2026. Kita simpan. Nah, akan muncul data kriteria berhasil ditambahkan. Nah, dia akan tambah di sini. Nah, misalkan kita mau mengubah salah satu kriterianya, nilai bobot kriterianya. Misalkan matematika jadi 0,1, tes kejuruan jadi 0,3. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul lagi.
Nah, misalkan kita mau mengubah nilai bobot dari kriteria ini. Misalkan di sini nilai matematika jadi 0,1, nilai tes kejuruan jadi 0,3. Ini kan 3, 4, 6, 9, 3, 4, 6. Berarti ini angka peminta jadi 0,1. Nah, ketika sudah ini kita klik ubah. Nah, akan muncul data kriteria berhasil diubah. Oke. Nah, nilai MTK jadi 1, tes kejuruan 3, dan angka permintaan 0,1. Misalkan kita mau menghapus, kita hapus saja dulu contoh. Nah, dia akan muncul alert database dihapus. Sebelumnya tadi juga muncul alert confirm, atau kita supaya menjaga-jaga tidak asal hapus data saja, karena akan berpengaruh itu kepada perhitungan dan aplikasi sistem pendukung keputusan ini. Oke, lanjut kita masuk ke nilai alternatif. Nah, di nilai alternatif ini merupakan menu untuk menginput nilai-nilai pada masing-masing siswa. Tapi di sini kita tidak perlu memasukkan form NISN, nama, kelas, ataupun jenis kelamin. Nah, cukup kita pilih masuk kita ke menu data siswa. Misalkan kita di data siswa ini, kita mau ingin mencari tadi siswa atas nama Revan. Nah, kita klik. Nah, otomatis dia akan muncul di sini, di form-form yang sudah otomatis dia akan muncul pada form-form yang sudah ada. Pada form-form di bawah ini. Nah, ketika data-data ini sudah di input, kita tinggal masukkan nilai tes kejuruan. Misalkan nilai tes kejuruannya misalkan 80. Nah, di bawahnya ini adalah keterangan nilai kejuruan tersebut atau subkriteria pada tes kejuruan. Jadi ketika nilai tes kejuruannya 80, berarti itu dikatakan cukup atau bernilai 3. Misalkan kalau kita input 90, nah dia otomatis bernilai baik, seperti itu. Lanjut kita ke bahasa Inggris. Misalkan bahasa Inggrisnya 85, nah dia juga baik. Misalkan 80 berarti cukup. Matematika misalkan 76, nah cukup. Berarti kalau 79 juga cukup. Misalkan kita ke 85, baik. Lalu bahasa Indonesia misalkan 77, cukup. Oke. Nah, di sini ada angket peminatan. Kenapa saya masukkan angket peminatan? Karena menurut saya setiap siswa juga perlu menyalurkan apa sih sebenarnya yang ia inginkan, masuk jurusan mana sebenarnya. Nah, jadi kita pilih, misalkan saya pribadi mau masuk jurusan broadcasting dan perfilman. Kita klik. Nah, di sini juga ada muncul nilai kategorinya, yaitu 2, atau nilai subkriteria pada angket peminatan. Kita klik simpan. Nanti akan muncul alert data alternatif berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, coba kita cari dulu atas nama Revan ya. Nah, dia otomatis sudah ada di sini. Ini sudah dikonversi berdasarkan subkriterianya. Nah, kalau kita klik, nanti dia akan muncul langsung ke sini, seperti itu. Oke, kita masuk ke nilai penjurusan. Nah, tadi kan seperti kita tahu nih, di dashboard masih kosong. Jadi itu karena proses penjurusannya belum kita proses atau belum kita jalankan. Nah, di sini adalah table untuk nilai-nilai masing-masing siswa. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5. Itu adalah simbol atau nilai-nilai kriteria pada aplikasi ini. Kita scroll tuh, total sudah banyak ya. Nah, langsung aja kita klik normalisasi. Otomatis dia akan langsung masuk sini. Ini data-data
data-data ini yang sudah dinormalisasikan. Nah, kita langsung ke hasil penjurusan. Di hasil penjurusan ini, tadi kan kriteria kita banyak tuh, ada 2 periode ya. Ada 2025, 2026, 2026, 2027. Nah, di sini kita sebagai admin bisa melakukan hasil penjurusan itu berdasarkan periode. Nah, di sini terlihat dengan jelas ya. 2025, 2026, 2026, 2027. Kita bisa pilih misalkan 2025 terlebih dahulu. Kita klik buttonnya. Nah, otomatis dia akan langsung muncul. Misalkan di sini Abdul Bania Hakim, dia total nilainya 0,6, masuk jurusan animasi. Nah, tapi bagaimana kalau periode 2027 2028 2026 2027 maksudnya. Kita klik. Nah, kita hitung. Nah, Abdul Robania ini otomatis tadinya dari 0, total nilainya 0,6 jadi 0,9. Masuk jurusannya adalah Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT. Seperti itu. Nah, ini pilihan ini berdasarkan database atau yang tadi kita inputkan di menu data kriteria. Coba ya, misalkan kita di sini kan posisinya masih 2002, masih ada cuma 2 ya, 2025, 2026 dan 2026, 2027. Coba kita masukkan data kriteria baru. Misalkan di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 7, berarti 0,3, 6, 8, 9. Nah, ini 0,1. Ini periode misalkan 2007, 2028. Kita save. Oke, muncul alert ini. Nah, harusnya di menu proses penjurusan itu langsung akan muncul 3 pilihan ya jadinya ya. Nah, kita klik proses penjurusannya. Nah, ini masih 2 pilihan, tapi jangan panik, tenang. Di sini ada button refresh. Nah, button refresh ini untuk merefresh tampilan menu ini. Tadinya kan masih 2 nih, harusnya kan 3 kan. Nah, jadi kita langsung refresh saja. Nah, di sini langsung klik refresh. Nah, otomatis dia akan langsung masuk ke menu home. Kita masuk lagi proses penjurusan. Kita lihat lagi periodenya. Nah, ada 3 seperti itu. Nah, langsung kita input normalisasinya. Hasil jurusan misalkan 2025 2026. Oke. Nah, langsung kita klik menu ranking. Nah, di sini otomatis dia mengurutkan berdasarkan rankingnya. Seperti kita lihat ada Zafira, perempuan, kelas X7, total nilai 0,93, rankingnya 1. Dia masuk jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Setelah kita hitung ranking, kita save, jangan lupa, karena ini langsung masuk ke database. Untuk nanti ada report, akan muncul data di tersebut. Kita sudah simpan. Nah, di sini ada button cetak. Jadi di sini kita langsung bisa mencetak hasil ranking para siswa SMK Taruna Bakti. Coba kita cetak ya. Kita tunggu beberapa saat. Sabar ya. Nah, mantap. 1, 2, 3. Nah, di sini langsung saja muncul tampilan report, yaitu nilai data hasil pemeringkatan siswa. Kita lihat tadi sesuai ya, tadi Zafira ini ranking 1 dengan total nilai 0,93. Lalu disusul ada Bahia Atika Faina dengan nilai 0,9 ranking 2. Nah, di sini juga terlihat tampilannya ada logo SMK Taruna Bakti, namanya, alamat telepon, web, dan juga email. Di sini kita cetak berdasarkan tanggal dan hari saat yang kita cetak, yaitu Kamis 07 Agustus 2025. Di sini juga ada tampilan lainnya, halaman selanjutnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini hanya ada button laporan data siswa, laporan data kriteria, laporan nilai alternatif,
nilai hasil penjurusan dan pemeringkatan siswa. Perankingan siswa itu yang tadi kita baru cetak. Jadi tidak perlu kita cetak lagi ya, karena tampilan sama. Jadi kita langsung masuk ke, misalkan kita pilih laporan data hasil penjurusan. Kita klik. Nah, akan muncul siswa-siswa dan juga jurusannya. Jadi di sini terlihat dengan jelas ada logonya, nama SMK Taruna Bakti, dan alamat telepon juga seperti tampilan tadi sebelumnya ya. Nah, di sini tadi sebelumnya itu kan total nilai dan juga ranking. Nah, kalau di hasil penjurusan total nilai dan jurusannya masuk kemana. Seperti Abdul Robbania Hakim ini nilai 0,6, jurusan animasi seperti itu. Ini juga ada halaman berikutnya karena total siswanya 32 tadi. Nah, kita masuk ke data nilai alternatif. Ini tuh laporan nilai alternatif masing-masing siswa. Seperti kita lihat di sini ada Abdul Robbania Hakim, jenis kelamin laki-laki, kelas X3, tes kejuruan, nilainya 44, MTK nilainya 80, bahasa Inggris 81, bahasa Indonesia 89, dan kepinginnya masuk ke animasi. Seperti itu. Lalu ada laporan data kriteria. Nah, laporan data kriteria ini adalah kriteria-kriteria yang ada pada aplikasi ini. Seperti kita jelas, ini ada hasil kejurusan, periode, keterminatan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus periodenya juga ada 2025, 2026, 26, 27, 27, 28, seperti itu. Lalu masuk ke laporan data siswa. Laporan data siswa kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilan baru, yaitu memilih laporan data siswa. Kita misalkan di sini ada 3 pilihan, yaitu seluruh data siswa yang mau kita cetak, data siswa per jurusan aja, atau data siswa per kelas. Jika kita pilih seluruh data siswa, kita cetak, otomatis ini akan memunculkan laporan data siswa secara keseluruhan di SMK Taruna Bakti. Seperti ini tuh. Ada nama siswa, jenis kelamin, kelas, alamat. Lalu bagaimana jika kita pilih data siswa per jurusan? Oh ya, tadi sebelum kita masuk itu, kita pilih seluruh data siswa, otomatis pilihan pilih jurusan dan pilih kelas akan disable. Kalau misalkan kita pilih per jurusan, combo box atau pilihan pilih kelas akan disable sendiri secara otomatis. Oke, kita pilih jurusan misalkan berdasarkan jurusan animasi, misalkan kita cetak. Nah, di sini akan terlihat dengan jelas muncul nama-nama siswa yang masuk ke jurusan animasi. Ini tidak ada halaman lagi ya, karena ada satu halaman. Nah, di sini ada NISN-nya, nama siswa, jenis kelamin, kelas, total nilai, dan juga jurusannya. Jurusan itu animasi. Nah, di sini ada satu laporan lagi, data siswa per kelas. Nah, jika kita pilih laporan data siswa per kelas, pilihan pilih jurusan akan disable. Kita pilih kelas, misalkan pilih kelas X6. Kita cetak. Nah, dia akan muncul data siswa pada kelas 6. Di sini ada Habibie Putra Ibrahim, laki-laki X6, total nilainya dan juga jurusannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, tadi kan ini baru saja menu admin, kita lanjut ke menu kepala sekolah. Kita logout. Nah, di logout ini akan muncul alert konfirmasi supaya kita tidak langsung ke logout karena itu sangat mempengaruhi dari kinerja aplikasi kita. Kita logout. Oke, selanjutnya setelah kita tadi klik button logout, otomatis kita akan langsung masuk ke menu login kembali. Karena kita sudah keluar dari menu admin, kita mau coba masuk ke menu kepala sekolah. Kita coba ya. Ini username-nya tadi seperti yang kita lihat, untuk kepala sekolah username-nya Capsec. Lalu passwordnya kita masukkan. Lalu kita masukkan username dan passwordnya.
pilih posisinya. Nah, kita langsung ke button login, klik button login. Langsung akan muncul alert selamat datang. Oke. Ini adalah tampilan menu utama atau menu awal dari menu kepala sekolah. Nah, mirip ya, cuma yang membedakan adalah icon dari kepala sekolahnya, lalu nama dari kepala sekolahnya yaitu Ibu Aina Novera. Ini adalah menu awalnya. Di sini juga ada dashboard. Nah, dashboard ini terlihat dengan jelas tetap ada data siswa, data jurusan TJKT, jurusan PPLG, animasi, dan juga data siswa jurusan broadcast, TI dan juga TI. Nah, seperti dengan jelas kita terlihat ada tabel hasil penjurusan siswa. Di sini kita bisa mencetak laporan per siswa. Gimana caranya? Gini caranya. Jadi langsung saja kita pilih siswanya yang mau kita cetak. Misalkan di sini kita cetak Revan Mulada, kita klik, dia langsung direct atau langsung masuk ke menu hasil penjurusan siswa. Di sini terlihat dengan jelas NISN-nya, nama siswanya, jenis kelaminnya, kelasnya, total nilainya, rankingnya, dan juga jurusannya. Nah, di sini kita langsung bisa cetak juga. Nah, langsung masuk ke tampilan cetak hasil penjurusan siswa. Di sini terlihat dengan jelas ada namanya yaitu Revan Mulada, total nilainya, dan keterangan terpilih menjadi calon siswa jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Di sini juga ada ini. Ini tampilannya potret ya. Tuh. Karena tadi sebelumnya adalah landscape, sekarang ini adalah potret. Oke. Untuk menu laporan sama dengan menu admin, fitur-fiturnya dan juga button-buttonnya. Jadi seperti itu saja demonstrasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada SMK Taman Bakti dari Revan Mulada Putra, Sirian Makan Nasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.